wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustina. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Batu Sangkar. Nah, video kali ini akan memuat tentang tugas mata kuliah Budaya Alam Minangkabau, yaitu ujian tengah semester yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, yakni berkenaan dengan sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau. Saksikan video berikut. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan yang dipakai di daerah Minangkabau yakni adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sebelum itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menurut kepada garis keturunan ibu. Contohnya, seorang ibu melahirkan putrinya atau putranya, dan seorang ibu itu memiliki suku, yaitu misalkan adalah sukunya Piliang, maka secara otomatis di daerah Minangkabau anak yang dilahirkan itu langsung mewariskan suku ibunya. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri dari kekerabatan matrilineal ini. Yang pertama, ciri-cirinya adalah garis keturunan harus menurut garis ibu atau menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, suku menyesuaikan dengan suku ibu. Dan yang ketiga, yaitu dalam perkawinan di Minangkabau ini, karena menurut kekerabatan matrilineal yaitu berupa perkawinan yang dinamakan dengan esogami, yaitu dalam daerah Minangkabau, jika seandainya seorang hendak menikah, ia harus menikah di luar dari sukunya. Contohnya, orang Piliang tidak boleh menikah sesama dengan orang Piliang. Dan jika seandainya ia ingin menikah, dia harus mencari suku di luar sukunya. Contohnya, orang Piliang menikah dengan orang Boli Caniago. Kemudian, dalam perkawinan ini bersifat matrilokal. Apa yang dimaksud dengan matrilokal ini? Yang dimaksud dengan matrilokal di sini adalah jika seseorang menikah, maka suaminya itu harus menetap di rumah istrinya. Dan yang terakhir merupakan hak-hak pusaka itu diletakkan kepada perempuan, yaitu menurut garis keturunan ibu. Masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang sistem pewarisan yang ada di Minangkabau. Nah, kalau seandainya kita membahas tentang sistem pewarisan, kita akan membahas tentang harta warisan. Nah, di sini sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan harta warisan. Harta warisan ini merupakan sebuah kekayaan, baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang berwujud dikenal juga dengan material, dan yang tidak berwujud dikenal juga dengan immaterial. Nah, harta warisan ini yaitu sudah diwariskan dari generasi sebelumnya, itu menurut garis keturunan ibu. Ketika kita telah berbicara mengenai harta warisan, di Minangkabau kita mengenal namanya harta pusako. Harta pusako ini bentuknya ada dua, yaitu harta pusaka yang sifatnya religius dan harta pusaka yang tidak bersifat religius. Nah, di sini harta pusaka yang tidak bersifat religius itu tidak bisa dibagi-bagi. Contohnya yaitu seperti sawah, rumah, ladang, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita telah berbicara tentang harta warisan, tentu ada pewarisnya. Apa itu ahli waris? Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan tersebut. Dan di Minangkabau dikenal dengan dua harta pusako, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Di sini harta pusaka tinggi itu tidak boleh kita perjualbelikan, karena harta ini memang harta dari kaum tersebut dan memang tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahkan kepada tangan orang lain. Dan namun ketika ada posisi-posisi kita boleh menggadai atau menjual harta pusaka ini. Pertama, kita boleh menjual karena dalam bahasa Minang itu gadi gadang alun balaki. Apa maksudnya? Di sini ada seorang perempuan dalam kaum tersebut, dia sudah patut menikah, namun karena kendala biaya
karena itulah yang menghambat dia untuk menikah, maka di sini boleh digadaikan harta pusaka kita atau dijual. Yang kedua adalah rumah gadang katirisan. Apa maksudnya? Rumah gadang katirisan ini maksudnya adalah rumah gadang tersebut telah bocor atau memerlukan perbaikan, namun karena kendala biaya maka belum juga diperbaiki. Nah, di sini boleh digadaikan atau dijual harta pusaka tinggi. Nah, yang ketiga adalah mai tabujua di tengah rumah. Apa maksudnya? Mai tabujua di tengah rumah dalam bahasa Minang ini maksudnya adalah ketika ada dari kaum tersebut meninggal dunia, namun terkendala untuk biaya penguburan dan biaya untuk mayat tersebut sangat terkendala, maka di sini boleh digadaikan harta pusaka. Kemudian yang terakhir adalah mambangki batang tarandam. Apa maksudnya? Adat tidak lagi berjalan karena tidak adanya penghulu. Nah, di sini dibutuhkan pengangkatan seorang penghulu dalam kaum tersebut. Namun karena biaya pengangkatan penghulu tersebut tinggi, maka karena itulah penghambat tidak adanya penghulu dan tidak adanya pengangkatan penghulu di kaum tersebut. Nah, di sini boleh dilakukan penggadaian atau penjualan harta pusaka tinggi. Itu dari saya, dan semoga kita lebih mencintai budaya alam Minangkabau dengan mempelajari seluk-beluknya dari dahulu sampai sekarang. Kita orang Minang harus cinta budaya Minang. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.